Maaf loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, saya mendapat tugas dari An-Nas Aliansi Nasional Anti Syiah yang berpusat di Bandung dan menjadi organisasi resmi yang mendapatkan izin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas yang harus saya sampaikan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu tentang bahaya aliran Syiah yang jauh lebih berbahaya dari faham komunis, jauh lebih berbahaya dari kristenisasi, bukan Kristen ya, kristenisasi. Sebuah aliran, sebuah lembaga dan organisasi yang sudah mempunyai negara, antara lain Iran, Irak, Suriah. Sebentar lagi akan mereka kuasai Lebanon. Sebentar lagi akan mereka kuasai tanah leluhurnya Ustadz Husain bin Salim Baraja. Betul. Perang terus menerus nggak pernah berhasil mereka merebut Yaman, sementara Ahlus Sunnah untuk mengusir mereka juga menghadapi bermacam-macam kendala. Kalau materi ini saya uraikan secara lengkap, biasanya memakan waktu 2 jam 15 menit. Pripun? Setuju? Nggih mah ngomong neng aku tak mulih lah salah. Saya ambil saja satu poin. Intinya ajaran Syiah itu mengatakan bahwa mushaf Utsmani
Al-Qur'anul Karim yang dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Ibrahim, Hijr dan seterusnya sampai Muawwidzatain itu palsu. Al-Quran yang dibaca beliau sejak dari wasama idzatil buruj itu palsu, dan yang dibaca oleh setiap umat manusia terlebih pada bulan Ramadan. Saya yakin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah khatam sekali, bahkan 2 kali, bahkan sudah masuk juz terakhir. Karena waktu-waktu bulan Ramadan, waktu-waktu yang sangat penuh barokah untuk tilawatul Quran. Satu, mereka mengatakan Al-Quran itu palsu. Sudah. Tidak ada satu celah sekecil apapun untuk mengatakan orang-orang Syiah itu orang Islam. Orang Islam menolak Al-Quran. Bagaimana kalau bangsa Indonesia menolak Pancasila? Ini gambaran. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sekitar 114 sampai 124 ribu orang, itu laki-laki semua, muqatil semua, militer semua, jundullah semua, hizbullah semua, semuanya murtad ketika Rasulullah wafat. Semuanya murtad kecuali 3 orang, yang satu Abu Dzar Al-Ghifari, yang kedua Miqdad Al-Aswad, yang ketiga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, ditambah dengan putri beliau Rasulullah yang paling kecil Fatimah binti Muhammad, ditambah suaminya yang adalah saudara sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib, dan kedua anak mereka Hasan dan Husain. 7 orang, lainnya murtad semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Bayangkan ya, bayangkan. Seorang nabi diunjuk, Bu, monggo Bu. Yang kering unjuk rak rame. Nggak nek rame keselak. Sudah. Seorang nabi yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mempunyai pengikut di atas 100.000. Itu laki-laki, belum istri-istri mereka, belum anak-anak mereka, belum budak-budak dan pembantu-pembantu mereka. Gunggung keprok jumlah sahabat Rasulullah, dihitung dari jumlah manusianya itu sekitar 1 juta lebih. Semuanya kafir, semuanya murtad setelah Rasulullah wafat, kecuali 7 orang itu tadi, yang 4 orang justru sebagai menantu, putri, dan 2 orang cucu Rasulullah. Jangan lu gorong telu. Apa masuk akal? Sebagai ilustrasi ya, ini kira-kira ya, salah ya kena, bener ya rapopo. Ada di antara kita itu kemarin yang nyoblos gambarnya Prabowo toh, ada enggak? Bisa rasa dijawab. Wah, bareng Prabowo ini kalah,
apa terus anak buahnya itu semuanya murtad lari ke Jokowi semua? Oh, yang dukung masih banyak itu. Dengan contoh yang gampang, masa Rasulullah dengan Prabowo kalah? Ini yang kedua. Satu, mushaf Al-Quran itu palsu. Yang kedua, sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya murtad kecuali 3 orang, termasuk istri-istri beliau tercinta. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Maimunah binti Harith Al-Mahzumiyah radhiyallahu anhun. Semuanya murtad. Wis pendereke kafir kabeh, bojone murtad kabeh. Mertua beliau yang adalah manusia menurut keyakinan kita adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, itu juga dikatakan murtad. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disepakati oleh para ulama adalah manusia nomor 1 di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Kalau para nabi dan para rasul yang jumlahnya disebut di dalam Al-Quran 25 orang, memang itu harga mati. Setelah mereka yang 25 itu bukan sahabat-sahabat Nabi Nuh yang terapung-apung selama 5 bulan di atas perahu. Bukan sahabat Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim sendiri dibakar oleh kaumnya, meskipun akhirnya tidak terbakar. Jadi yang nomor 1 setelah para nabi yang 25 itu bukan sahabat Nabi Nuh, bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan sahabat Nabi Musa, bukan sahabat Nabi Isa, tapi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh mereka dikatakan kafir semua, dikatakan murtad semua. Padahal di dalam pemahaman Islam yang sebenarnya, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar itu manusia nomor 1 setelah para nabi dan para rasul. Baru kemudian Umar, baru kemudian Utsman, baru kemudian Ali, baru kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ente-entean deh ya, pengikutnya murtad semua. Rasulullah, istri-istrinya murtad semua. Rasulullah, mertuanya Abu Bakar murtad, Umar Ibn Khattab juga mertuanya murtad. Ini kata orang Syiah. Kita kalau mendengar kata-kata itu harus tegas. Dusta kamu. Ngapu sih? Kempang perot. Ayo banter-banteran suasana. Kalah tapi biru. Mereka sampai mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah alamat. Inilah salahan. Mestinya wahyu itu diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib dengan perantaraan malaikat Jibril. Ning gandeng malaikat Jibril keliru, yang diberi wahyu bukan Ali bin Abi Thalib tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bapak-bapak yang mudeng wayang? Ada enggak? Nah, gue ora mudeng mesti yakin aku.
Kahyangan Junggring Saloka itu ingin memberikan pusaka namanya Kunto Wijaya Danu. Yang diutus itu Bathara Narada, diberikan kepada Janaka. Tetapi Bathara Narada itu mungkin sudah pikun. Nyambung betul Pak? Akhirnya Kunto Wijaya Danu itu tidak diberikan kepada Janaka, tetapi kepada saudara Janaka yang satu ibu Kunti ning beda bapak. Loh, kok ada persamaan ya antara orang-orang Syiah dengan orang-orang wayang? Ora tak teruske lho, kaya Khalid Basalamah malah sih. Jadi di mata mereka Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib itu nabi hakiki, bukan nabi yang salah alamat karena Jibril keliru memberikan wahyu. Ini Ali di mata mereka. Bahkan saya punya seorang mantan mahasiswa saya yang sekarang tinggal di Aceh sana, menulis buku tentang Syiah. Sing mlebu swarga sok ben ki Rasulullah kalah dhisik karo Ali. Istri-istri Rasulullah itu murtad. Buku itu ada kalau mau dibaca. Istri-istrinya murtad. Bahkan mengatakan Aisyah sebagai wanita paling mulia itu sebagai pelacur. Dari sana mereka mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naudzubillah min dzalik nanti masuk surga. Boleh? Salah takon ya. Cuma yang mau saya sampaikan Rasulullah itu nanti masuk surga. Tapi karena dulu pada waktu hidup di dunia pernah bersenggama dengan seorang pelacur, astagfirullahaladzim. Saya bicaranya gimana ya? Kemaluan Rasulullah itu masuk neraka. Ini akidah Syiah. Khusus tentang Ali bin Abi Thalib yang mereka agung-agungkan, mereka kultuskan, setidak-tidaknya mereka sejajarkan dengan Rasulullah. Itu versi orang-orang Syiah. Antara lain bisa saya simpulkan begini. Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu diangkat menjadi pengganti Rasulullah. Pada waktu itu ya 1 hari 2 hari datang Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Usul apa usulnya? Al-Quran ini harus segera dibukukan. Al-Quran memang sudah ditulis, tapi di tulang-tulang binatang, di kulit-kulit binatang, di dinding-dinding rumah orang. Kalau tidak dibukukan, ini bisa berakibat fatal kepada generasi sepeninggal kita. Abu Bakar tidak segera menerima usulan Umar. Ini belum pernah diperintahkan Rasulullah. Aku urungan yang sepasar ngurusi umat menjadi khalifatul Rasulullah, kok kamu usulkan seperti itu? Iya, saya punya usul, kata Umar. Kalau kamu hafal Al-Quran, saya hafal Al-Quran. Sahabat-sahabat Rasulullah yang jumlahnya di atas 100.000 itu hafal Al-Quran. Tapi bagaimana dengan generasi anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Bagaimana dengan mereka yang tinggal di sebuah wilayah yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab? Contohnya Gading Kidul, Gading Lor Pasar.
Tidak mudah meskipun di mana-mana ada ma'had tahfidz. Tidak mudah, ini tambahan saya ya. Untuk bisa menguasai Al-Quran 30 juz dan tidak lupa selamanya, seperti para sahabat. Akhirnya usulan itu diterima oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Quhafah. Kemudian dia membuat panitia kamarnya, dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk pembukuan Al-Quran. Akhirnya menjadi Mushaf Utsmani itu. Selesai. Cerita orang Syiah, cerita dusta. Jadi yang akan saya omongkan itu dusta, aja ngandel. Ora dirungokke keneng, turu ya keneng. Cerita orang Syiah. Pada waktu itu, pada waktu Umar bin Khattab dengan Abu Bakar sedang membicarakan tentang pembukuan Al-Quran yang sekarang menjadi Mushaf Utsmani itu, cerita mereka, datang Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lebih dulu Islam daripada kalian. Yang pertama kali masuk Islam itu Khadijah binti Khuwailid, kemudian Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar ya jarak 1 hari, Zaid bin Thabit, Zaid bin Khalifah jarak 1 hari, Ummu Aiman jarak 1 hari. Terpaunya juga tidak lama. Kalau Umar bin Khattab memang tahun ketiga. Jadi sejak saya masuk Islam, saya tinggal di rumah Rasulullah, menjadi keluarga Rasulullah. Al-Quran tak tulis, setiap kali wahyu diturunkan, belum sampai kepada kalian saya sudah nulis. Ini cerita dusta. Lah sekarang saya kumpulkan gedene 3 kali lipat dari mushaf yang ada. Belum. Daripada harus ditulis dan belum tentu benar, dan itu akhirnya mereka vonis sebagai mushaf palsu, pakai saja ini. Ini ngapusi loh ya. Aja dirungokke orang itu malah benar itu malah. Guyu kok telat ya. Oleh Umar bin Khattab, coba cerita mereka. Umar bin Khattab disili Quran gedene semene kok. Mestinya kalau cerita itu benar. Tapi memang tidak benar. Tak silih sik ya tak wacane 10 dino, belum tentu selesai. 3 kali lipat. Jadi kalau ukuran juz itu 90 juz. Kalau juz 30 amma yatasaalun anin naba'il adzim. Juz 31 ya terus apa kuwi? Stasiun balapan kan. Umar bin Khattab buka-buka. Oh, nyok. Dikembalikan. Palsu loh itu ya. Mestinya Umar bin Khattab akan perhatikan. Ini yang usul itu menantu Rasulullah. Yang usul itu menantu Rasulullah. Masa buka-buka 3 menit dibalik. Tapi kebencian orang Syiah kepada Umar, kebencian Syiah kepada Abu Bakar, mengatakan Umar dan Abu Bakar itu sonamai Quraisy, 2 berhalanya orang Quraisy. Padahal menurut keyakinan kita tadi sudah saya angkat, setelah para nabi dan para rasul, nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali dan yang lain. Dikembalikan. Ya wis ora gelem ya ora apa-apa. Lah iki Ali capopo kok songole kaya ngono kuwi. Sudah selesai ya. Selesai. Ali pergi. Anehnya, kalau menurut orang-orang Syiah, Ali itu meyakini mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit atas prakarsa Abu Bakar dan Umar
radhiyallahu anhuma itu palsu, kalau itu palsu, ya aja makmum nang burine. Masa orang sekelas Ali bin Abi Thalib, kalau kita ikuti pola pikir mereka, makmum di belakang orang yang bacaannya itu palsu. Tapi ternyata hari itu ketika mushaf itu dikembalikan Umar kepada Ali, taruhlah jam 9 siang, zuhur ya makmum Abu Bakar, asar juga, maghrib juga, isya juga, tarwih juga, subuh juga. Berarti hari itu secara sadar Ali bin Abi Thalib versi cerita ngapusi, versi cerita gobosnya orang Syiah, makmum di belakang orang yang Al-Quran yang dia baca, ya taruhlah surat itu sunnah. Tapi kalau Fatihahnya juga palsu. Hari itu sholat Ali bin Abi Thalib tidak sah. Mereka maunya mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, tapi justru nyekeker ke Ali bin Abi Thalib. Sesuk yang ngono, somben yang ngono, akad pertama, bulan pertama, tahun pertama, tahun kedua Abu Bakar itu memimpin umat menjadi khalifatul Rasulullah itu sekitar 2 tahun 4 bulan. Selama itu Ali bin Abi Thalib makmum di belakang Abu Bakar. Enggak ada ceritanya Ali bin Abi Thalib ngeteki masjid dhewe, itu enggak. Dosane sepiro itu ya? Dosane sepiro? Meninggalkan sholat sekali saja. Ya, saya ambil contoh gampang ya. Tahu bahwa imam itu pemahamannya pemahaman Ahmadiyah, mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kok kita sholat di masjid mereka makmum kepada imam yang berpaham Ahmadiyah? Jelas sholat kita nggak benar, sholat kita batal. Ali bin Abi Thalib itu 2 tahun 4 bulan salate ora bener kabeh. Dosane gedene sepiro? Versi orang-orang Syiah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar ora wani apa meneh karo Umar. Ya makmum di belakang Umar, Jumatan juga, Idul Fitri juga, Idul Adha juga, sholat istisqa juga. Umar bin Khattab memimpin umat menjadi Amirul Mukminin 10 tahun. Mbuh mudeng, mbuh ora mudeng, mbuh sadar, mbuh ora sadar. Mereka memvonis Ali bin Abi Thalib sebagai manusia yang mereka agungkan, mereka hormati, tetapi secara sadar apa tidak sadar saya tidak tahu, mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib itu begitu hina, begitu rendah, begitu sempit pemikirannya, begitu picik akidahnya. Ngerti makmum yang burine. Wong sing ora maca Quran karo bener kok diterima. Bakar ya. Padahal Umar bin Khattab itu menantunya Ali. Ali punya anak namanya Ummi Kulthum, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ini kesempatan ini yang jadi Amirul Mukminin, meskipun Umar bin Khattab lebih tua dari Ali bin Abi Thalib. Saya akan pengaruhi dia agar dia menggunakan mushaf saya yang asli ketika ngimami sholat dan membuang mushaf Utsmani jauh-jauh. Ternyata 10 tahun. Ulah kedusane sepiro itu. Naudzubillah min dzalik.
Ali bin Abi Thalib tidak seperti itu. Umar bin Khattab wafat setelah 10 tahun memerintah, digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, alhamdulillah, Utsman bin Affan itu menantu Rasulullah. Saya juga menantu Rasulullah, sedulur pripean. Ya. Karo Umar bin Khattab, mantuku rawani kono bojoku dipekat terus piye bojoku. Anakku dipekat terus piye, lah mungkin begitu ya. Kepada Utsman bin Affan yang adalah saudara seprepean, podo-podo mantune Rasulullah. Mestinya begitu Utsman bin Affan dibaiat menjadi Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib langkah pertama yang dia datangi, Utsman, mushaf yang kamu baca itu palsu. Yang dibaca Umar itu palsu. Yang dibaca Abu Bakar itu palsu. Wis ngandelo aku, kowe padha-padha mantune Rasulullah kaya aku. Pakai mushaf ini. Ternyata juga tidak berani. 2 tahun makmum Abu Bakar wacane palsu, 10 tahun makmum Umar wacane palsu, 12 tahun Utsman bin Affan memimpin. Dia tetap makmum di belakang Utsman bin Affan. Terus ahli cap apa itu? Cap sikia apa cap gomeh? Kok isa-isa ngarang kaya ngono, maunya mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, tetapi kenyataannya justru nyekeker ke Ali bin Abi Thalib. Ringkasnya, Ali bin Abi Thalib makmum di belakang Utsman bin Affan 12 tahun. Utsman bin Affan wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Wah, sekarang saya menjadi RI 1 Pak Jokowi itu ya. Sekarang saya menjadi M1 Madinah 1. Mulai besok pagi saya akan ngimami umat dengan menggunakan mushaf yang saya kumpulkan. Sekali lagi saya harus ingatkan, Ali bin Abi Thalib tidak membuat mushaf sendiri. Apa yang saya katakan bahwa Ali punya mushaf setebal 3 kali Al-Quran, itu cerita palsu. Nah di sini terbaca kepalsuan cerita itu, terbaca borok mereka. Mau nyuruh Utsman bin Affan menggunakan mushaf, dia tidak mau. Akhirnya setelah dia menjadi Amirul Mukminin, wiladalah ngimami itu ya. Jadi kepala negara dalam Islam itu otomatis menjadi imam salat. Rasulullah itu imam salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, Jumat pon, wage, kliwon, legi, paing. Ya, khatibnya Rasulullah, Idul Fitri ya Rasulullah, Idul Adha ya Rasulullah, salat gerhana ya Rasulullah. Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Fatihah yang dibaca adalah Fatihah yang dibaca oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Surat-surat yang dibaca Ali setelah membaca Fatihah sama dengan surat yang dibaca oleh mereka bertiga sebelumnya. Ini kesempatan emas. Lara kepilih meneh piye? Tidak ada jabatan yang ketiga. Enggak ada ya. Waktu itu enggak ada itu. Dia imamnya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa mushaf yang benar, Al-Quran yang benar itu Al-Quran saya. Al-Qurannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu palsu. Saya menjadi kepala negara, saya menjadi Amirul Mukminin. Bareng imami kok ya maca kuwi. Padha wae karo maca pat. Ini
Betapa secara tidak sadar orang-orang Syiah itu merendahkan Ali. Padahal mereka mengatakan Ali itu paling tidak sejajar dengan Rasulullah, bahkan lebih tinggi dari Rasulullah. Dia lebih dahulu masuk surga sebelum Rasulullah masuk surga. Lah kok salat ngimami salat yo maca Al-Qur'an palsu. Lah nek Ramadan ngene iki terus sing diwaca apa? Gambang suling, kumandang suarane. Lah mungkin Qur'annya seperti itu. Sampai saatnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang Khawarij. Ketika dia berangkat menuju masjid untuk mengimami sholat subuh dengan membaca mushaf Utsman, bukan mushaf dia. Akhirnya dia wafat tanpa mendapatkan kesempatan sekalipun membaca Al-Quran yang diyakini menurut orang Syiah itu yang benar. Pesannya kepada Hasan, ini ada mushaf yang asli, kamu simpan baik-baik. Nah kok disimpan tok gitu terus piye? Akhirnya Ali wafat ya disimpan oleh Hasan. Hasan sholat setiap hari, ngimami umat, ngimami keluarganya, sholat sendiri, ya pakai mushafnya Abu Bakar. Hasan meninggal, dipesankan kepada adiknya yang bernama Husain agar merawat, menyimpan mushaf asli tadi di rumahnya. Ojo diwaca, wong bapak ora maca kok. Ini Masya Allah itu pemahaman koclok betul itu. Kok gitu kok punya pengikut itu ya? Ya? Menurut keyakinan orang-orang Syiah, orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang Syiah Imamiyah yang cabangnya ada di Purwosari sana, Ngitan, Perapatan Gendengan, nek mau esok di Teratak, Paskah ya, Ngitan terus tekan Sriwedari, Menggok Ngalor, Nyang Gumo, itu cabangnya di sana. Disebut Syiah Ithna Asri, Syiah yang mempunyai imam yang 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, imam mereka. Yang kedua putra Ali bin Abi Thalib yang sulung, Hasan bin Ali, imam yang kedua. Imam yang ketiga Hasan. Imam yang keempat Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan. Ora hafal aku Quran, ora hafal aku yang ngono dihafal ya. Sampai imam yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhir. Ini yang terakhir diamanati untuk menyimpan mushaf asli, ojo diwaca, ojo diterbitke, ojo digandake, dinggo jimat eneng. Ora tau diwaca terus piye. Nah, ketika imam yang ke-12 ini menurut mereka ya menyimpan mushaf itu, suasananya gonjang-ganjing, terjadi prahara di mana-mana, peperangan di mana-mana dalam rangka menyelamatkan diri, namanya juga manusia. Imam yang ke-12 Al-Mahdi Al-Muntadhir itu membawa mushaf aslinya, asli mereka, masuk ke dalam gua. Ndelik nang mbuh gua Selarong, mbuh gua
bersembunyi di dalam gua. Wafatnya itu tahun 256 Hijriah, bertepatan dengan 878 Miladiah Masehi. Mlebu gua sprene urung metu. SMS-an ane itu. Eneng kono ku terus ngopo ngono. Lah nek dolanan HP ngecase nyang ngendi? Ngono lebih janggal lagi. Mushaf kami yang asli dibawa oleh imam kami yang ke-12 masuk ke dalam gua. Nanti kalau dunia ada gunjang-ganjing, dia akan keluar. Ada perang dunia 1, ada perang dunia kedua, ada perang Korea Utara Selatan, ada Jerman Timur, Jerman Barat, ada Rusia menguasai Ukraina. SMS metu orang metu. Itu jadi sejak tahun 900 saya ambil ya sampai 2000. Berarti 1100 nang kono. Lah kuwi nek salah terus piye? Peteng terus gur salah subuh terus. Rong rakaat terus. Lah enggak tahu, orang Rasulullah mengatakan waktu zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir ke barat. Lah kowe ning jero gua ndeloke srengenge nang endi? Wong saya ngeteki partai srengenge wis metu. Sapa? Amin Rais. Seribu 100 tahun di dalam gua salah subuhe piye, zuhure piye, asare piye, maghribe piye, subuhe piye. Nek poso melu Muhammadiyah apa melu NU? Akad apa Setu lah. Wis, jan ora nalar blas. Ora nalar blas. Lebih kocloknya. Selama mushaf kami dibawa oleh imam kami masuk ke dalam gua, sementara kami menggunakan mushafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah kami vonis sebagai mushaf palsu. Udah tambah meneh. Mereka meyakini mushaf Utsman itu palsu. Neng gandeng mushaf kami dibawa oleh imam. Mbok takon metu. Dipethuk kono nganggo kereta kencana nyilih nyang Keraton Solo. Jarane ra neng aku kon geret ya gelem. Selama mushaf kami dibawa oleh imam kami masuk ke dalam gua, kami menggunakan mushafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, jarene palsu. Loban itu no piye. Satu-satunya Syiah itu agama ya. Satu-satunya agama yang tidak punya kitab suci itu orang Syiah. Orang Kristen punya kitab Bible, ada New Testament, ada Old Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Tadi kita katakan Injil, kita katakan Bible. Orang Hindu ada kitab suci mereka, ada Tripitaka, kitab sucinya orang Buddha. Ada semua. Tapi orang Syiah itu nggak punya kitab suci. Justru mereka menggunakan Al-Quran itu sebagai pegangan mereka, dipergunakan untuk mengelabui orang-orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk kita. Kalau Quranku ki padha karo Quranmu, padha persis. Tamu wis tetel aku malah durung. Ora tau tak waca. Nah, kalau saya boleh jawab iya sama.
kami menerima mushaf Utsmani itu yakin seyakin-yakinnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamu menggunakan mushaf Utsmani itu dalam keadaan terpaksa. Wong ngene agama Quran kitab suci ini ya sementara pakai itu. Lah kapan? Nanti imam kami kalau sudah keluar, nggak akan keluar. Imam kamu tuh nggak masuk ke gua kok. Lah kalau masuk ke mana? Ya nggak tahu. Yang jelas tidak ada itu. Jadi kalau saya waktu di SD ya, SR ya, SR itu diajari tidak ada rotan, akar pun berguna. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Tidak ada roti sumbu pun berguna. Kenapa roti sumbu itu? Bohong, sumbu. Tapi kalau orang Syiah enggak begitu. Tidak ada madu, Quran yang dibawa oleh imam mereka. Kata mereka, langantil, dopos. Tidak ada madu, racun pun berguna. Lah mushaf kita, mushaf Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan mushaf palsu. Tidak ada madu, racun pun berguna. Wala taala. Lah ora isen iki lho. Justru itu dipergunakan untuk menipu Ahlussunnah. Delok-delokan iki lho, nyang pondokku nyang nggumo, ora aneh. Quran Syiah kaya ngopo? Ya kowe dhewe yo urung tau weruh. Ali bin Abi Thalib juga belum pernah melihat. Memang itu tidak ada. Jadi garis besarnya seperti ini. Ali bin Abi Thalib yang mereka kultuskan, yang mereka agung-agungkan, yang mereka katakan lebih mulia dari Rasulullah, yang mereka katakan bahwa malaikat Jibril itu keliru. Malaikat Jibril kok dipadake karo Bathara Narada. Pernah lihat Bathara Narada? Sesuk ning dalan Kapten Mulyadi lihat bis gratisan itu loh. Perkutara Janaka. Nanti kalian Bathara Narada, itu Bathara Narada yang diibaratkan malaikat Jibril membawa pusaka keliru. Ternyata bukan Bathara Narada. Malaikat Jibril pun dikatakan salah terima, salah baca, salah memberikan pusaka yang mestinya diberikan kepada Janaka, tapi diberikan kepada saudara tunggal ibu beda bapak, namanya Adipati Kamno. Untuk bisa menjaga diri kita, untuk bisa menjaga diri kita, supaya keyakinan kita tentang kesesatan Syiah itu mantap, kuat. Itu bukan Islam. Meskipun ngaku Islam, bahasa yang gampang yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, khususnya para remaja dan anak-anak yang berusia di atas 15 tahun. Berusahalah kalau bisa dan harus bisa, ibu-ibu ngoyak-oyak anak-anak laki-laki mereka sehari semalam kunjungi rumah Allah yang namanya Al-Huda 5 kali. 5 menit, 10 menit sebelum zuhur, 5 menit, 10 menit sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, setengah jam sebelum subuh kita sudah bangun tapi tidak berangkat ke masjid menunggu adzan. Kalau itu bisa kita laksanakan betul, kita jaga betul jamaah 5 waktu di masjid, kalau bisa dan harus bisa. Ada penyesalan yang sehari-harian tidak bisa kita hilangkan. Madang ora enak, turu ora kepenak, ketika kita masuk ke dalam masjid wis telat sak rekangan.
apalagi 2 rakaat. Meskipun itu tidak disengaja. Mangkat yang masjid yang dalan yang bocah numpak api tiba bathuke buncur. Lah tak tulungi aku dosa. Tak gendong ndangke beca angel, gojek jak nyang puskesmas tambahke rampung. Yang masjid lah wong sak masjid assalamualaikum. Wis sak masjid ngekeki salam aku kabeh. Lah wis bubar. Jangan sampai itu terjadi. Saya yakin kalau ini kita jaga betul, tanha anil faksa wal munkar wala dzikrullahi akbar. 1 jam mungkin ada yang membantah, ada yang tanya, ada yang guyu dhewe. Ayo, yang ning njaba malah guyu dhewe. Silakan. Pun selak kesel. Selak kondur. Nutuke buka. Tit. Kok tit? Jadi sekali lagi Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Ngaku Islam, Iran mengatakan negara Islam. Nah kalau ngaku Islam kok nolak Quran, ngaku Islam mengatakan Rasulullah masuk surga tapi kemaluannya tidak, mengatakan Quran itu palsu, mengatakan dan seterusnya dan seterusnya. Kuat dan tidaknya diri kita untuk bisa memegang keyakinan kesesatan Syiah itu bukan hanya di sini. Ini bisa menerima, tapi bagaimana hati itu bisa mantap, bisa yakin, sehingga berangkat dari sana apapun bujuk rayu yang datang kepada kita untuk meninggalkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti akidah orang-orang Syiah secara tegas kita tolak dan kita tidak menerima. Selesai? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.